Satu terakhir mengenai persidangan kemarin tanya. Ya, gimana? Gini, persidangan itu sudah keluar dari ranah pemerintah ya. Itu hakim punya wewenang untuk memerintahkan apapun. Nanti aparat pemerintah, polisi, kejaksaan itu nanti melaksanakan. Hakim ingin begini, kan itu sudah ada aturannya. Sebagai profesor tadi jawab gimana? Sebagai ahli hukum, setuju nggak dengan sikap hakim atau perlu nggak lebih keras? Iya dong, kalau itu. Tetapi itu urusan hakim lah, gitu ya. Saya pemerintah tidak boleh ikut, hakim harus begini, kan tidak boleh. Saya dengar kemarin ada, Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, ini kami dibegini kan. Saya dengar, itu viral. Tetapi ketahuilah bahwa saya bukan hakim. Tidak boleh, saya, harus begini hakimnya, harus begini. Nggak bisa. Tadi saya usulkan agar segera dibentuk Perpu Undang-Undang Contempt of Court. Gimana? Itu. Kalau orang meninggalkan sidang melawan perintah hakim, kenapa di Indonesia belum ada undang-undang contempt of court seperti di Amerika? Kalau di Amerika, hakim berhak langsung memerintahkan pengunjung atau terdakwa untuk ditahan tanpa penyidikan lagi. Kalau contempt of court, perbaikan hukum Indonesia. Salam Muhammad Faris. Baik, ya sudah ada terdakwa ya. Ya. Tak, saya didorong, saya tidak mau hadir. Ya. Baik. Sampaikan ke majelis hakim, saya tidak ridho dunia akhirat. Ya. Dipaksa, didorong, dihinakan. Ya. Makasih. Silakan duduk dulu, saya jelaskan Habib. Sini. Silakan duduk dulu, saya ingin jelaskan Habib. Ya, kami dari majelis hakim. Silakan duduk dulu, saya jelaskan. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya. Duduk dulu Habib, saya jelaskan. Duduk dulu ya. Silakan duduk dulu. Silakan tenang dulu Habib. Ini hak asasi saya yang dijamin oleh undang-undang. Ya betul Habib, betul. Makanya itu kita adili dengan baik. Dengarkan dulu saya jelaskan Habib ya. Habib, sudah dengar suara saya dengan jelas? Dipaksa, dihinakan. Ya. Karena terdakwa secara terus-menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang. Kami mohon kepada majelis hakim untuk meneruskan sidang ini. Terima kasih majelis. Undang-undang menjamin dan melindungi saya untuk dihadirkan dalam ruang sidang. Saya minta menuntut undang-undang itu diterapkan. Ini pengadilan, ada di bawah kekuasaan undang-undang. Kok hak saya dirampas? Ya baik, jadi gini Habib. Ini adalah persidangan Habib, persidangan negara. Persidangan negara, bukan persidangan pemerintah. Coba lihat di belakang saya itu tidak ada foto presiden dan wakil presiden. Itu adalah gambar burung Garuda, menandakan ini adalah sidang negara yang terhormat. Mohon perhatian, tayangan video channel Bapak Infrastruktur segera diputar. 5, 4, 3, 2, 1. Ngawurnya Rizik Syihab merasa selalu benar. Dia pikir negara itu babunya. Ditulis Manuel di siword.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Muhammad Rizik Syihab ini memang nggak tahu diri. Dia sudah salah, malah main-main dan bikin onar di persidangan yang dikerjakan secara online. Dia ini bukan orang yang patut dicontoh. Emosinya meletup-letup. Pendukung Anies ini memang menjadi ciri khas sumbu pendek, tidak menghargai hukum. Ia melakukan contempt of court alias pembangkangan hukum di sebuah persidangan. Ini saja sudah membuktikan bahwa dirinya jauh lebih rendah dari orang yang ia hina-hina. Dia adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok.
Ahok yang disebut kafir saja menghargai persidangan. Ini yang dianggap seiman sampai tembus langit, malah niretika. Ketika Rizik Syihab ini bukan etika orang biasa, dia ini nggak biasa. Bukan luar biasa, tetapi rendah luar biasa. Orang ini tidak menjadi sosok yang bisa diteladani oleh pengikut-pengikutnya. Memaksa untuk mengikuti sidang fisik, tidak mau virtual katanya. Yang mau divirtualkan apa? Kok chat virtual situ suka, tetapi sidang kamu tolak. Memang orang ini nggak ada batasnya. Kalau bicara soal akhlak, rendahnya nggak terbatas. Kalau bicara etika, hinanya juga nggak terbatas. Kalau bicara sopan santun, dia ini gurunya Anies. Lah, kok gurunya Anies? Ya, karena mereka ini 11-12, sama-sama merasa negara ini babunya. Tidak menghargai negara ini harusnya dibuang jauh-jauh. Kita nggak bisa ngelarang ya, atas nama agama apa keyakinan kita nggak bisa larang orang mau kumpul atau apapun. Tapi ya Bo ya, kita sediakan kapal perang nih, segera ya Panglima TNI, mohon dengan segala hormat Panglima. Segera teriapkan kapal perang, kita geser aja semua itu ke pulau-pulau terluar. Kalau perlu pakai Hercules juga diterbangkan aja, silakan. Mau dia apa setiap ya? hari, Tiap hari, istighosah boleh. Istighosah lah, maulidan kan. Orang ini harus dihukum seberat-beratnya, seperti yang akan dialami oleh berbagai orang yang menghina negara ini. Karena kalau orang macam Rizik Syihab ini diberikan kebebasan, mereka ini akan bablas. Bablas mempermainkan negara ini, dan pada akhirnya orang-orang ini akan merusak negara. Tidak ada toleransi buat mereka yang intoleran. Toleransi kepada orang yang intoleran adalah bentuk kebodohan dan kemunduran dalam peradaban manusia. Demokrasi adalah membuka pintu selebar-lebarnya kepada toleransi, kecuali toleransi kepada kaum intoleran. Rizik Syihab ini adalah salah satu puncak eksemplar alias puncak sebuah contoh betapa orang yang menghina negara ini akan dihina balik oleh bangsa ini. Rizik Syihab ini bukan orang biasa. Dia ini orang yang dijadikan alat oleh para politisi busuk yang bermodalkan 100 miliar untuk menjatuhkan Ahok. Ahok ini bukan hanya akhir, dia adalah permulaan untuk kerusakan yang begitu parah. Semua dimulai dari Rizik Syihab. Diam-diam ada yang bertemu dengan kaum radikalis, mendanai mereka untuk melakukan demo menolak Jokowi lewat menolak Ahok terlebih dahulu. Mereka mempermainkan Basuki Cahayapurnama untuk menjatuhkan Joko Widodo. Rizik Syihab ini adalah sosok yang menjadi playmaker. Ketika dia dijerat pasal berlapis, Rizik Syihab kabur. Dibayar oleh bohir besar, kemungkinan mantan penguasa. Tetapi siapa yang tahu, buktinya sampai saat ini belum dibongkar oleh Badan Intelijen Negara atau BIN. Kenapa mereka bisa bebas melanglang buana? Apakah ini menandakan saat itu pemerintahan Joko Widodo lemah? Sangat mungkin hal ini terjadi karena memang Joko Widodo fokus membangun bangsa ini. Badan Intelijen Negara atau BIN kemana? Polri kok tidak jemput paksa? Semua mungkin tidak bisa dijawab secara utuh. Akan tetapi pada akhirnya Rizik Syihab pun harus ditangkap. Joko Widodo lagi-lagi mempertontonkan bahwa dia bisa memimpin bangsa ini, menegakkan hukum di negara ini. Padahal kita tahu bohirnya Rizik Syihab ini di Arab sangat tajir melintir. Tetapi akhirnya dia harus dipulangkan karena memang posisinya sudah sangat tawar. Pulang dengan iming-iming diberikan kekuasaan, tanpa masker, dikerumuni ribuan orang, kemudian melumpuhkan bandara. Prof. Mahfud MD juga tidak bisa bicara banyak, seolah saat itu kepercayaan rakyat kepada Jokowi masuk dalam titik nadir. Tetapi akhirnya dia hancur sendiri. Tapi masih pongah saja tingkahnya di persidangan virtual. Orang ini harus dihukum seberat-beratnya. Kurang kalau pasal berlapis. Pasal itu harus lebih berlapis-lapis lagi, kayak rumahnya Anies yang berdiri di atas tanah haram hasil korupsi. Kedua orang ini harus disegerakan menghadap elemen tertinggi dari bangsa ini.
Negara ini kan negara hukum, maka harus diperhadapkan dengan hukum agar mereka jera. Kalau nggak jera, ya setidaknya mereka sudah hancur harga dirinya. Inilah yang menjadi buah karma yang mereka akan nikmati karena menzalimi orang-orang baik. Begitulah karma Ahok. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.